Bagi seorang muslim, ibadah itu kan inti hidup kita ya, cara kita nyambung sama Sang Pencipta. Tapi pertanyaannya, apa cukup modal semangat sama niat tulus doang? Ternyata, biar ibadah kita diterima, kita butuh panduan yang jelas loh. Nah, ini dia pertanyaannya. Mungkin kedengarannya simple, ya, tapi jawabannya ini fundamental banget. Banyak banget dari kita yang mikir, yang penting kan niat gue baik. Tapi, dalam ibadah, apa benar sesimpel itu? Yuk kita bedah bareng-barang. Jadi, poin kuncinya tuh ini. Ibadah yang diterima itu butuh dua hal. Yang pertama spiritnya, ya, semangat dari hati yang tulus. Dan yang kedua, ini yang sering kelupaan, strukturnya, tata cara yang benar sesuai aturan. Nah, dua-duanya ini harus jalan bareng, nggak bisa dipisah sama sekali. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam ya. Kalau kita anggap ibadah itu tugas super penting, nah fik ibadah ini ibaratnya user manualnya. Buku panduannya deh. Inilah kerangka yang ngasih kita kejelasan dan kepastian di setiap gerakan, di setiap doa kita. Secara formal, definisinya kayak gini. Fikih ibadah itu ilmu yang ngejelasin aturan main dalam beribadah. Tujuannya cuma satu, mastiin setiap hal yang kita lakuin buat deketin diri ke Allah itu udah di jalur yang bener, nggak salah-salahan. Nah, ini menarik banget nih. Jadi, dalam hukum Islam itu ada dua jenis hubungan utama. Fikih ibadah ini fokusnya spesifik banget, yaitu ke hubungan vertikal kita, hablum minallah, alias hubungan kita langsung sama Allah. Sementara itu, urusan kita sama sesama manusia, kayak jual beli, nikah gitu-gitu, itu diatur di ranah lain, namanya fikih muamalah. Jadi jelas ya bedanya. Sekarang yuk kita lihat apa aja sih pilar-pilar utama dalam fikih ibadah. Ini benar-benar fondasi dari praktek ibadah kita sehari-hari. Ruang lingkupnya itu mencakup 5 hal pokok. Mulai dari yang paling dasar, toharo atau bersuci. Ini kuncinya semua ibadah loh. Terus ada sholat yang disebut tiang agama. Lanjut ke zakat buat keadilan sosial. Terus ada saum atau puasa buat melatih diri. Dan yang terakhir, haji buat yang mampu secara fisik dan finansial. Nah, ini dia pertanyaan yang sering banget muncul. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Lagi sholat, tiba-tiba ragu. Lagi wudhu, bingung. Nah, disinilah fikih ibadah datang ngasih solusi lewat prinsip-prinsip pemandu yang brilian banget. Buat ngatasin keraguan tadi, fikih itu punya 4 kaidah besar, atau bisa dibilang 4 prinsip emas yang fungsinya kayak kompas. Prinsip-prinsip inilah yang ngasih kita kepastian dan solusi praktis waktu kita lagi bingung pas ibadah. Ini prinsip pertama dan mungkin yang paling sering kita butuhin sehari-hari. Intinya simple, apa yang udah kita yakini, itu nggak bisa digugurin cuma gara-gara keraguan yang datang belakangan. Gampangnya, keyakinan itu selalu menang lawan keraguan. Dan ini contohnya pas banget. Coba bayangin, Anda lagi sholat, terus di tengah-tengah mikir, ini rokaat ketiga apa keempat ya? Nah, prinsip ini ngajarin kita ambil jumlah yang paling sedikit yang kita yakin. Dalam kasus ini, 3. Terus tinggal tambah 1 rokaat lagi. Simple kan? Jelas dan langsung ngilangin rasa was-was. Prinsip kedua ini nunjukin betapa indahnya ajaran Islam yang penuh kasih dan fleksibel. Aturan dalam ibadah itu tujuannya bukan buat nyiksa, tapi buat membimbing. Jadi, setiap kali ada kesulitan, pasti ada jalan keluar yang lebih mudah. Selalu. Nah, inilah yang kita kenal sebagai ruksah atau keringanan. Contohnya juga dekat banget sama kita. Gak ada air buat wudhu? Tenang. Kita bisa tayamum pakai debu yang suci. Lagi perjalanan jauh dan capek? Boleh kok gabungin sholat. Ini bukti nyata kalau syariat itu memudahkan, bukan mempersulit. Oke, prinsip ketiga. Yang satu ini ngebawa kita ke jantung dari setiap perbuatan. Niat. Niat inilah yang ngebedain antara aktivitas biasa sama ibadah. Niat itu ibarat ruh dari setiap amalan kita. Contohnya sederhana tapi ngena banget. Coba dia pikirin, secara fisik apa bedanya mandi sora biasa sama mandi wajib? Kan sama-sama pakai air, sama-sama ngebersihin badan. Tapi yang ngubah tindakan itu dari sekedar rutinitas jadi ibadah yang bernilai pahala, itu adalah niat yang kita pasang di hati kita. Dan prinsip terakhir, ini adalah fondasi yang ngejaga kemurnian ibadah. Anggap aja ini kayak pagar pengaman yang mastiin kita nggak nambah-nambahin atau ngarang-ngarang cara ibadah sendiri. Jadi, poin utamanya adalah dalam urusan ibadah, kita nggak bisa kreatif. Setiap gerakan, setiap bacaan, itu harus ada dasarnya, harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Prinsip ini ngejaga ibadah kita tetap otentik dan nyambung langsung ke sumber aslinya. Oke, setelah kita paham strukturnya, penting banget buat kita balik lagi ke spiritnya.
Karena fik ibadah itu bukan sekedar checklist aturan yang kaku loh. Di balik semua itu, ada nilai-nilai inti yang menghidupkan setiap praktik ibadah kita. Jadi, supaya ibadah kita itu sempurna dan diterima, ada 3 pilar yang harus kokoh banget. Pertama, ikhlas. Niatnya harus murni cuma buat Allah. Kedua, ittiba. Artinya, cara kita ibadah harus ngikutin contoh dari Rasulullah. Dan ketiga, semangat taisir, yaitu pemahaman bahwa semua aturan ini ada untuk kebaikan dan kemudahan kita. Pada akhirnya, kesimpulannya ya ini, fikih ibadah itu ibarat jembatan yang nyambungin apa yang ada di hati kita, rasa ikhlas, cinta, dengan apa yang kita lakuin secara fisik. Ia menciptakan sebuah harmoni yang indah banget antara niat dan perbuatan. Saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah renungan. Seringkali kita kan ngelihat aturan itu sebagai batasan ya. Tapi gimana kalau kerangka yang jelas dalam fikih ibadah ini justru membebaskan kita? Membebaskan kita dari rasa ragu, dari kebingungan, dari was-was, sehingga kita bisa beribadah dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Coba deh direnungkan.